kita coba dimulai dari al-ahkam. Dari hukum-hukum. Al-ahkam itu bentuk jamak dari hukmun. Ahkamun, hukum-hukum. Sedangkan dalam syariat al-ahkamu tis'ah. Hukum itu ada tis'ah, 9. Yang pertama al-wajibu, wajib. Yang kedua al-mandub, mandub teh cek kata bahasa orang mah sunnah atau mustahab. Nah, itu mandub. Yang keempat al-mubah. Yang kelima al-haram. Keenam makruh. Ketujuh as-sahih, sah. Yang kedelapan keenam tujuhnya al-batil, batal. Kedelapan warukhsah, rukhsah keringanan. Yang kesembilan wal azimah, hukum asal atau secara bahasa mah azimah tuh kuat. Maka yang pertama, nah itu apa yang dimaksud dengan wajib? Sering kan kita mendengar kalimat wajib ketika Allah memerintahkan ini tuh hukumnya wajib, ini tuh hukumnya mandub atau sunnah, mubah, haram, makruh dan sebagainya. Maka kita coba satu persatu. Yang pertama wajib. Apa yang disebut wajib? Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Perkara yang diganjar, diberi pahala apabila mengerjakannya. Perkara yang diganjar atas pekerjaannya, mengerjakannya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan didera atau disiksa atas meninggalkan perkara itu. Ketika ada suatu perkara Allah memerintahkan, ketika kita melaksanakannya itu akan yusab, diberi ganjaran. Jika sebaliknya kita tidak mengindahkan, nah gitu, ketika ada perintah tidak mengindahkan, berarti diantepkeun tah gitu. Maka konsekuensinya yu'aqab, didera atau disiksa lah gitu. Seperti apa? Kas sholawati was shaumi ramadhan. Seperti halnya salat. Maksudnya salat yang mana? Al-maktubah, yang wajib. Nah, ketika diperintah kita mengerjakannya mendapat pahala, ketika meninggalkannya itu disiksa. Begitupun dengan saum Ramadan. Ketika kita mengerjakannya maka akan mendapatkan pahala ujroh ganjaran. Ketika meninggalkannya siksaan telah menanti. Nah, itu wajib. Akan tetapi nanti ke depannya tidak setiap perintah itu yang namanya perintah, tidak setiap perintah itu menunjukkan wajib gitu. Maka hukumnya bisa bergeser, tergantung nanti ada qarinah tidak. Ketika ada qarinah itu bisa bergeser. Ketika tidak ada maka wajib mendapat pahala, mendapat siksa jika meninggalkan. Itu wajib. Yang kedua al-mandub. Mandub biasanya jarang ya terdengar istilah mandub. Lebih populer di kalangan umat itu sunnah. Sunnah perkara yang dicintai. Lebih tepatnya al-mustahab, yang dicintai, mustahabun. Apa yang disebut mandub atau sunnah atau mustahab? Yaitu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang diganjarkan atas mengerjakannya, wala yu'aqabu, tetapi tidak dihukum, tidak disiksa atas meninggalkan perkara itu.
seperti halnya tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, ketika kita melaksanakannya akan mendapat pahala. Ketika tidak, maka konsekuensinya tidak akan ada pahala atau siksaan, nol, rugilah. Itu yang disebut maksud mandub atau sunnah atau mustahab. Yang keempat al-haram. Haram apa? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Perkara yang bila dikerjakan, ditinggalkan, akan diberikan pahala. Ketika kita meninggalkan, ada larangan, maka kita mendapat pahala. Ketika tidak mengindahkan, biasanya itu patula patali jeung larangannya. Aya larangan, kemudian kurang adon dilabrak, gitu. Dikerjakan larangan itu, maksudnya dilabrak, maka akan dikenakan sanksi hukuman siksaan. Seperti halnya zina, wa fi'lul mafsadah, seperti melaksanakan pekerjaan jinah. Jinah itu luasnya. Contoh jinah secara umum lah itu. Tidak ada ikatan akad, itu jinah. Kita akan melakukan seperti halnya pasangan. Saur Allah, kata Allah, la taqrabu zina, janganlah engkau mendekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi mengerjakan seperti itu. Jadi zina itu perkara yang memang sangat-sangat mesti dihindari. Desas-desusnya saja itu mesti dihindari, apalagi ketika mengerjakannya. Atau yang atau contohnya yang lain, mengerjakan sesuatu yang merusak, itu haram. Sama seperti wajib, nanti kedepannya tidak semua yang Allah larang itu hukumannya haram. Tergantung nanti ada korina. Ketika korina ada satu petunjuk yang lain, itu bisa menurunkan hukum itu dari haram menjadi hukum yang lain. Yang keempat makruh. Makruh mayusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Perkara yang diganjar atas meninggalkannya, tidak melakukannya. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, serta tidak disiksa pula bila atau atas mengerjakannya. Ka taqdimul yusra alal yumna fil wudu, seperti mendahulukan yang namanya tangan kiri, kiwa bahasa Sunda mah, kenca lah itu. Yang ini itu kita membasuh dulu anggota yang kiri, maka itu tidak mendapatkan siksaan. Kemudian kanan. Nah, nanti bagaimana ketika yang makruh itu mendapat pahala? Nah, itu di antaranya ketika menjadi sudah menjadi kebiasaan. Seperti misalnya singkat tadinya kita terbiasa berwudu mengedepankan yang kiri. Itu sudah terbiasa, kita sulit. Ketika kita bisa membalikkan keadaan itu, maka itu mendapat ganjaran. Di antaranya satu kondisinya itu makruh. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 mubah. Mubah itu apa? Ma la yusabu ala filhi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tidak diganjar, tidak disiksa baik mengerjakannya ataupun meninggalkannya. Itu. Contohnya kanaumi fin nahar, seperti halnya seseorang tidur di siang hari. Tidur di siang hari itu tidak mendapat pahala ketika kita tidak tidur. Ketika memilih tidur, tidak disiksa pula, gitu. Jadi nol. Ya, maka seperti yang tersebar di masyarakat, Ramadan itu yang namanya tidur itu mendapat pahala. Kade yang
mendapat pahalanya itu bukan tidurnya, tapi saumnya. Maka ketika ingin saumnya bermanfaat, menambah pundi-pundi amal yang lain, alangkah baiknya kalau kita memilih, kita mengerjakan amal-amal baik saja daripada seharian perem HS gitunya tidur lebar lah gitu. Itu mubah teh berarti mengerjakan tidak mendapat pahala, ditinggalkan pula tidak mendapat siksa, nol, kiri kanan nol. Yang keenam yaitu as-sahih, sah. Sahih itu sah. Nah, apa yang dimaksud sah? Ma yajtamiu fihi ruknu wa syartu. Perkara yang terkumpul di dalamnya berupa rukun dan syarat, itu sah. Jadi sekali lagi, perkara yang terkumpul di dalamnya berupa rukun dan syarat. Ketika rukun ada, syarat ada, maka itu sah melakukan satu perbuatan. Ketika rukun tidak ada, syarat ada, maka belum tentu itu sah. Ataupun sebaliknya, ketika rukun ada, syaratnya tidak ada, belum tentu pekerjaan menjadi sah. Selanjutnya al-batilu, batil, ma la yajtami'u fihi ruknu wa syartu. Perkara yang tidak terkumpul di dalamnya rukun dan syarat. Sama seperti hal tadi. Rukun dan syarat itu mesti bersama. Ketika terpisah, maka tidaklah sah satu pekerjaan. Disebutnya batil atau batal bahasa kita itu. Nah, di sini ada penjelasannya. Apa yang dimaksud rukun itu? Tadi kan gambaran umumnya. Ini lebih spesifik. Belumnya, rukun. Kan tadi dalam sahih itu terkumpul yang namanya rukun beserta syarat, satu paket. Nah, di sini maka dijelaskan apa yang dimaksud dengan rukun. Ma yatawaqqafu alaihi sihatus syai'i wa kana juz'an minhu. Nah, sesuatu yang menentukan sahnya satu perkara, wa kana juz'an minhu, dan rukun itu merupakan bagian daripada perkara itu. Seperti kagoslil wajhi, guslil wajhi, seperti membasuh wajah. Nah, rukun, perkara yang menentukan sahnya. Apa yang menentukan sahnya satu perkara? Wakana, dan rukun itu bagian dari perkara itu. Nah, itunya seperti membasuh wajah. Membasuh wajah itu kan rukun, bagian dari pekerjaan. Kan yang dimaksud wudu A sampai Z. Bagian-bagian dari perkara wudu itu diantaranya itu membasuh wajah. Ini sebut rukun. Ya. Wa takbiratul ihram, wa takbiratil ihram, dan contoh yang lain seperti takbiratul ihram lis salat, dalam salat. Kan salatnya seperti itu. Maka satu bagiannya diantaranya takbir itu merupakan bagian dari salat itu. Ketika ruku itu bagian daripada salat itu. Sujud bagian daripada salat itu. Maka takbir, ruku, sujud, i'tidal sampai salam itu merupakan rukun. Ataupun seperti halnya membaca surat, kemudian tasbih, doa gitunya dalam sujud, dalam ruku, itu bagian dari rukun. Maka nanti bedanya gini. Di antaranya ketika rukun hilang, tidak semua, maka bisa saja tidak membatalkan satu perkara. Itu rukun.
Adapun syarat ma yataqafu alaihi sihatus syai'i wa laisa juz'an minhu. Kalau di bukuna itu ada yang hilang, gitu. Kalimatnya juz'an minhu, juz'annya hilang. Berarti bisa ditambah ditulis. Bagian-bagiannya enggak ada ya. Ya. Apa yang menentukan sahnya suatu perkara serta syarat itu bukan bagian dari perkara itu. Kamain mutlak lil wudu, seperti kamail mutlak, air mutlak untuk berwudu, wa sitril aurah, serta menutup aurat, lis salat. Nah gini kan, yang namanya wudu itu kan wadunya air ya. Ya, wadu air. Kan perintahnya rukunnya apa? Membasuh Masuk muka, kemudian tangan sampai akhir lah gitu. Ketika airnya kan bukan dari bagian wudu, tapi syaratnya itu terpisah. Air itu terpisah dari pekerjaan wudu tah gitu. Kan wudu mah kieu pakai tangan. Kita mengambil bagian dari luar gitu, air. Nah itu disebut syarat. Ketika air itu tidak ada, membasuh itu akan sia-sia. Nah, kan air itu bukan bagian dari nah itu. Maka mesti ada syarat itu wajib. Ketika hilang itu batal. Gitu. Bagaimana kalau kita wudu pakai tanah? Kan wadunya itu yang pokok itu air. Maka tidak bisa. Yang kedua seperti halnya sholat. Tadi sholat sitrah aurat, menutup aurat. Nah, itu. Sutrah membatasi. Sholat. Kan sholat mah rukunnya dari mana tadi? Takbir ilas salam gitu kan? Ilas salam. Nah ini ketika aurat itu kan bukan bagian dari sholat ya. Aurat itu, pakaian itu bukan bagian dari sholat, karena sholat itu terdiri dari takbir sampai salam lah gitu. Akan tetapi menutup aurat ini akan menyempurnakan rukun itu tak gitu. Walaupun baju atau menutup aurat bukan bagian dari sholat gitu. Makanya setiap pekerjaan ketika tidak ada syarat maka gugurlah gitu. Perkara itu seperti tadi ketika kita sholat puntennya teu make nanaon Allahu Akbar nepi ka salam, rukunnya semua terpenuhi gitu. Akan tetapi terlewat yang namanya syarat, walaupun syarat itu bukan bagian dari sholat, maka sholatnya itu akan gugur. Akan tetapi ketika syaratnya ada, rukunnya hilang sebagian, itu bisa menentukan sahna sholat. Dir. Ya, lawan sahna ada, rukunnya hilang sebagian, bisa ditentukan sahnya. Masih bisa sah. Namun baca iftitah. namun sahna lengit, Rukunnya pekerjaan semua gugur. Nah gitu, pekerjaannya gugur. Seperti halnya barusan. Bagaimana kalau kita tidak membaca iftitah? Iftitah itu rukun dari sholat. Kita langsung membaca bismillah bisa? Bisa. Akan menggugurkan sholat? Tidak. Tak gitu. Hanya nilainya yang berkurang. Tak seperti itu. Wow, lebih enak ya, Enaknya enak. Kalau dalam keterangan, sebaik-baik sholat manusia itu tidak akan lebih setengah daripada nilai Rasul gitu.
Kemudian rukunna banyak yang terlewat. Yang kedua, misal ketika kita tidak sholawat di tahiyat, itu tidak akan menggugurkan sholat gitu, tapi akan mengurangi nilai. Maka ketika rukun mah itu bisa lepas asal tidak semua gitu. Tapi syarat itu mutlak mesti ada. Itu bedanya. Siga orang lamun meuli kartu sok aya ketentuan rukun dan syarat. Nu pokok mah syarat itu harus terpenuhi. Gitu. Rukunna misalnya di jual beli ya, beli HP. Beli HP syaratnya kudu aya KTP tah gitu. Maka ketika tidak ada KTP kan bisa dipakai. akan gugur gitu. Akadna teh gitu. Walaupun akad mah kan antara dinya ieu ridho duit aya gitu. Tapi syaratnya harus ada itu KTP. Walaupun KTP itu bukan bagian dari akad jual beli tah. Maka gugur gitu. Tapi ketika rukun tadi gitu kan seperti halnya nu kamari lah ketika uangnya Boga kiri boga bungkusna gitu. Nah gitu kan sah. Ketika dalam akad itu ada hal yang hilang, misalnya lain bungkus namanya istilahnya kardus dusnya, nah gitu, maka itu sah jual beli. Atau tidak ada casannya itu bisa sah. Gitu. Tapi kalau syaratnya hilang, ini tidak akan terjadi. Itu rukun dan syarat biasanya satu paket dalam satu perkara. Cuman yang mutlak itu syarat itu mesti dilalui. Dalam sholat rukunnya semua terpenuhi dari takbir sampai salam, akan tetapi syaratnya terlewati. Nah, seperti hanya menutup aurat ataupun tidak melaksanakan wudhu gitu. Maka rukun dari A sampai Z sempurna akan gugur begitu saja ketika syaratnya tidak terpenuhi. Sepertinya gitu ya, orang ke sekolah gitu kan, syarat hayang asup SD kudu 8 tahun misalnya teh. Maka nu 7 mal bisa. Di atas 8 tahun, minimal 8 tahun tah. Maka 7 tahun itu tidak bisa. Walaupun dalam pembelajaran itu yang namanya usia tidak akan include kepada rukun pembelajaran gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, walaupun pinter, ya budak teh geus bisa baca, tulis, hitung, maca Quran, maca Iqra misalnya. Akan tetapi syaratnya itu tidak terpenuhi karena dia di bawah usianya 8 tahun. Wayahna harus memenuhi syarat dulu gitu. Baru bisa melakukan rukun secara sempurna. Gitu. Itu yang ke-7. Dua terakhir yaitu rukhsah. Apa yang dimaksud rukhsah? Huwa hiya al-hukmu ladzi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin ma'a qiyami sababil hukmil asliyi ka jawazil fitri lil musafiri. Lah, nah itu hidungnya. Rukhsah itu hukum yang berubah dari keadaan sulit ila suhul kepada yang mudah. Nah, hukum yang berubah dari yang sulit menjadi mudah. Ma'a qiyami sabab, nah, dengan disertai adanya sebab hukum asli. Kajawajil fitri, seperti bolehnya iftar, buka saum, lil musafiri, bagi orang yang safar. La yajhaduhu as-saumu wa aklul mayitati lil mutter. Ataupun yang kedua, bagi orang yang saum itu boleh memakan mayit bangkai lil mudtar, bagi yang lapar sekali.
Yang lapar sekali itu boleh. Lamun lapar 2 kali teu meunang. Nah, itu lapar sekali we laparna. 2 kali teu meunang. Kondisi hari ini yang memang sangat membutuhkan gitu. Berarti ada sebab ya, sebab hukum asli itu. Yang selanjutnya lah, ini berkaitan dengan azimah rukhsah itu satu paket. Al-azimah alladzi al-hukmul ladzi la yataghayyaru min su'batin ila suhulatin. Ka wujubis shalawatil khamsi wa harmati aklil mayyitati li ghairi mudtar. Nah, azimah itu hukum yang kuat. Tadi kan azimah itu kuat, yang sangat kuat itu. Tidak akan tergoyahkan, tidak akan berubah. Contohnya seperti halnya sholat wajib, tidak bisa berubah gitu. Serta haramnya memakan bangkai bagi yang tidak lapar. Maka sekali lagi, rukhsah dan azimah itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah, saling berkaitan. Azimah, rukhsah. Nah, contoh bangkai itu selamanya wajib kan? Bangkai selamanya wajib. Nah, ada rukhsah, kayak aya masakoh, aya darurat, aya keringanan. Nah, tidak akan terlepas dari dua ieu, keringanan jeung darurat. Nah, contoh saum. Kan tadi secara hukum yang namanya saum Ramadan itu wajib, gitu kan? Ketika kita tidak mengerjakan, maka konsekuensinya itu berdosa. Ketika mengerjakan itu pahala, gitu kan? Konsekuensi. Nah, itu disebut azimah, hukum yang sangat kuat. Tidak akan berubah kan? La yataghayyaru min su'batin ila suhulatin. Baik dalam keadaan sulit ataupun tidak, itu tidak akan berubah status hukumnya. Tetap saum Ramadan itu wajib. Hukumnya wajib. Nah, maka tadi ada yang namanya rukhsah. Rukhsah itu tidak terlepas dari dua hal. Pertama, ini tuh berupa alasan ya. Alasan seseorang itu ada kalanya memang keringanan dari Allah, atau memang darurat, urgen, genting, bahaya. Nah, ketika kita saum, nah ada keringanan nih, keringanan bagi yang sapar tadi. Ayat capek, kan sapar mah capek tuh gitu. Urang lempang tidik ka Garut, teu dahar karek kodor sahay tah gitu keur saum. Maka ada keringanan untuk berbuka. Nah, itu boleh berbuka. Nah, berbuka saum di bulan Ramadan itu tetap hukumnya haram. Sekali lagi, berbuka saum Ramadan itu hukumnya haram karena azimahnya wajib dah gitu. Ketika seseorang membatalkan itu haram. Maka orang yang sapar membuka saumnya, dia makan karena lelah perjalanan, tetap haram. Nah gitu. Ya. Akan tetapi keharamannya itu tidak mendapat dosa lah gitu. Nah,
berbuka ya. Kan buka saum wajib itu haram. Bagi yang sapar tetap haram, tapi tidak dosa, tak gitu. Begitupun tadi contoh aklul mayit, bangke, aya bangke berit, orang lagi di dunia berit, gitunya, lapar ya, sedangkan berit teh hese ditewak, gitu. Geus adu belajar, eleh. Orang teh lapar pisan, geus lemah, letih, lesu, gitu, geus moal kuat lah, gitunya. Sangobian bos, nah gitu cek iklan mah. Maka aya bangke berit ngambang karek 2 jam siga nama can bekah tak. Maka di dia ada darurat mendesak tak gitu, keadaannya bahaya lamun orang teu makan bisa-bisa orang lepas nyawa tak gitu. Tetap yang namanya bangkai itu hukumnya haram gitu kan ketika dimakan. Maka dalam keadaan darurat orang memakai bangkai hukumnya tetap haram gitu. Akan tetapi dengan memakannya itu, yang tadi asalnya haram itu ketika ditinggalkan mendapat pahala, ketika dikerjakan mendapat dosa. Ini mah ada sedikit keringanan. Soal Allah tetap haram, hanya saja tidak berdosa bagi yang memakannya dalam keadaan darurat gitu. Nah, maka tinggalnya tidak haramnya 2 perkara iya disebutna rukhsah. Gitu.